Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih senantiasa melalui atau berjalan dalam sunnatullah, dan diantaranya bahwa Ramadan yang kita cintai ini akan berlalu pada kita semua. Tentu kita masih berharap semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun depan dan melakukan amalan-amalan yang terbaik sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dirahmati Allah. Beberapa hadis-hadis yang masyhur, saya katakan masyhur karena kita semua sudah sering mendengar tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah menyatakan, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan itu dibelenggu. Ada penjelasan menyatakan bahwa ini adalah merupakan tamtsil, perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga dibuka itu artinya bahwa kita melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Pintu neraka ditutup itu artinya bahwa kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dibelenggu itu artinya bahwa kita tidak memberi kesempatan bagi syaitan untuk memainkan peranannya menggelincirkan umat manusia. Hadis yang lain tentang keutamaan Ramadan itu bahwa Rasulullah SAW menjelaskan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa. Jemaah yang dirahmati Allah, meskipun demikian, di keterangan yang lain Rasulullah menjelaskan, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya. Rasulullah bersabda, khaba wa khasir, celaka dan merugi. Beliau ulang sampai 3 kali, khaba wa khasir, khaba wa khasir. Karenanya Rasulullah, para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa gerangan orang yang celaka dan merugi itu ya Rasulullah? Beliau kemudian menyatakan, alladzi madha ramadhanu wa lam yughfar dzunubuhu, yaitu orang yang melewati Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya jemaah sekalian adalah, siapa saja orang yang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah mereka yang memang tidak berpuasa dan tidak ada alasan-alasan syar'i yang membolehkannya untuk tidak berpuasa. Alasan syar'i yang membolehkan seseorang tidak berpuasa dijelaskan dalam agama kita. Di antaranya adalah mereka yang sudah tua renta, ibu-ibu yang hamil berat. Saya katakan hamil berat karena memang tidak bisa berpuasa. Meskipun kita temukan ada ibu yang sekalipun hamil tetapi dia juga bisa berpuasa. Yang ketiga adalah mereka-mereka pekerja berat yang tidak bisa bekerja kalau dia berpuasa.
Kemudian selanjutnya adalah musafir. Meskipun musafir ini ada pengecualiannya, tentu dia harus membayar puasa yang tidak dia puasa itu di bulan lain. Tetapi yang ketiga yang sebelumnya, mereka tentu dianjurkan, diperintahkan untuk berfidyah sebagai pengganti puasanya. Nah, orang yang saya maksudkan, orang yang tidak berpuasa adalah orang yang tidak punya alasan syar'i dan dia tidak berpuasa. Orang yang seperti ini tentu tidak diampuni, sekali lagi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaidah dasarnya Rasulullah menyatakan man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Iman dan penuh perhitungan. Orang yang tidak berpuasa dan tidak ada alasan syar'i pasti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang tidak diampuni dosanya selama Ramadan adalah mereka yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan zur. Perkataan dan perbuatan yang buruk. Rasulullah menyatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan zur, maka Allah tidak butuh orang ini dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak membutuhkan puasanya orang yang tidak mempuasai mulut dan perilakunya. Bukankah puasa itu arti lainnya adalah al-imsak, menahan diri untuk senantiasa bersemangat melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi positifnya. Dari sisi positif yang lain adalah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan iltibas, pencampur adukan. Dia taat beribadah kepada Allah tetapi melakukan juga hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini melakukan iltibas. Sedangkan Allah melarang melakukan pengiltibasan itu. Allah nyatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan yang benar dengan yang salah. Wa taktumul haqqa. Karena akan timbul fenomena baru, yaitu kalian akan senang menyembunyikan yang hak wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa ini adalah hak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, tidak dibenarkan orang yang menjalani ibadah puasa lantas melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Orang yang ketiga yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan adalah mereka yang tidak salat 5 waktu sekalipun dia berpuasa. Tidak salat 5 waktu. Rasulullah dengan tegas, dan ini hadis masyhur, Rasulullah menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali dihisap pada tiap-tiap hamba di hari kiamat nanti adalah amal salatnya. Fa in kubilat, kalau amal salatnya diterima, kubila kullu sa'iru amali. Seluruh penghisaban amalan yang lain pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ruddat, tetapi kalau amal salatnya ditolak, rudda kullu sa'iru amali. Seluruh amalan yang lain pun juga ditolak. Hadis ini mengisyaratkan bahwa ada orang yang salat tapi tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salatnya tertolak. Itu sebabnya Allah mengingatkan dengan keras kepada kita semua pelaku salat. Surah Al-Ma'un. Allah nyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, neraka wail bagi orang yang salat, yaitu mereka yang lalai di dalam salatnya. Syekh Ibnu Katsir menyatakan al-wailu, yang namanya wail itu pengertian pertama adalah al-halak, binasa atau celaka. Yang kedua al-wail ismu wadin finnar, nama sebuah lembah di neraka. Jadi fawailul lil musallin, celaka, neraka wail bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam salatnya. Orang-orang munafik juga salat, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Orang munafik juga salat, tetapi Allah nyatakan dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala
Orang munafik itu malas sholatnya. Sehingga mereka semua ini masuk dalam kategori orang-orang yang celaka. Bagaimana kalau dia tidak sholat? Tentu lebih parah. Jemaah yang dimiliki Allah. Ini yang masih kita temukan di tengah-tengah saudara kita. Ada yang berpuasa tapi tidak sholat. Tentu sangat memprihatinkan. Kedua-duanya kewajiban. Puasa wajib, sholat wajib. Tetapi sholat penentu segala-gala perhitungan dari amal kebajikan kita. Rasulullah juga menyatakan dalam keterangan hadis bahwa penegak sholat itulah orang yang mengokohkan agama. Mereka yang meninggalkan sholat, dialah peruntuh agama ini. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya, pilarnya agama ini. Siapa yang mendirikannya, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang mengokohkan, menguatkan agama ini. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin. Dialah si peruntuh agama. Jemaah yang dirahmati Allah. Karenanya mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang melakukan di antara 3 kesalahan tadi, tidak berpuasa, tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan zur, tidak sholat, pertanyaannya adalah sampai kapan dia berubah? Hatta ya'tiyahul yaqin, sampai datang kematian. Dan Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang sakratul maut itu, mereka semua meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah sejenak ajalku ini, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang saleh. Tapi Allah menjawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan pernah Allah menunda seseorang kalau sudah sampai ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha memberitahu apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan sekali lagi akan berakhir pada diri kita semua. Meskipun sahabat pernah berbondong-bondong datang menemui Rasulullah dan mereka meminta kepada Rasulullah agar 12 bulan ini secara keseluruhannya dijadikan sebagai Ramadan. Rasulullah tersenyum sebagai bukti bahwa begitu bagusnya keimanan mereka. Tetapi keinginan mereka tidak dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau faham bahwa di kemudian hari akan ada terjadi pelemahan-pelemahan keimanan. Dan mereka yang tidak diampuni dosanya tentu terlalu amat sangat lemah imannya. Persoalannya mereka juga mau masuk surga. Tetapi ini hanya sebuah angan-angan saja. Surga itu punyanya Allah. Ada persyaratan-persyaratan yang Allah tetapkan untuk bisa memasuki surganya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan, jangan berharap untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, mari apa yang kita jalani dalam Ramadan ini kita lestarikan dan kembangkan di 11 bulan di luar Ramadan. Sehingga pertambahan umur kita insya Allah, pertambahan umur yang berberkah, dan kita termasuk orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya bertambah, tetapi semakin diperbaiki amalan-amalannya. Umur bertambah, salatnya semakin khusyuk. Umur bertambah, salat sunnahnya semakin dijaga. Umur bertambah, hubungan manusianya sesama manusia semakin bagus. Inilah manusia yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia kata beliau, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya bertambah tetapi keburukannya masih lestari. Keburukannya yang lalu-lalu masih terpelihara sampai sekarang ini belum berubah. Inilah manusia yang paling buruk menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah.
Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.